Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Radio Manggis. Mari bercerita di edisi ke-18 Jumat 20 Mei 2024. Oke, Sohib Manggis semua, apa kabarnya nih Sohib Manggis? Mas Pri mau ngucapin ke Sohib Manggis semua yang sedang mendengarkan, selamat mendengarkan. Yang lagi di pasar, yang lagi di rumah, pokoknya untuk semua Sohib Manggis tercinta, selamat monitor dan selamat mendengarkan aja. Oke Sohib Manggis, di edisi podcast yang ke-18 ini Mas Pri kan udah ngasih tahu di flyer, bisa dilihat di Facebooknya ya. Mas Pri mau mengangkat sebuah tema tentang cerita pengrajin batu bata di Talang Belido, Muaro Jambi. Nah, sudah hadir bersama Mas Pri di sini salah satu pengrajin batu bata yang berasal dari Talang Belido, Muaro Jambi, anak muda namanya Yudi Anggoro. Mungkin boleh disapa dulu, manggilnya Mas Yudi aja ya. Baik Mas Pri. Boleh disapa dulu pendengar kita Mas Yudi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat setia Radio Manggis FM dan 96. Di sini saya dianggorokasi sebagai pengrajin batu bata, yaitu di daerah Desa Talang Belido, Kecamatan Sungai Gelang, Kabupaten Muaro Jambi. Nah, Oke Yudi, ini gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah baik Mas Pri. Alhamdulillah sehat. Ini gimana tadi kondisi di Talang Belido? Soalnya kan kalau di kota Jambi dan seputarannya lumayan diguyur hujan nih dari pagi. Nah kalau di Talang Belido sendiri gimana? Aman? Waduh, alhamdulillah sama sih Mas Pri. Sama ya, mudah-mudahan hujannya datang turun membawa rezeki untuk kita semua. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Oh ya Sohib Manggis, aku juga mau ngingatin ke Sohib Manggis semua, bagi yang mau ikut nanya-nanya nih, nimbrung dengan kita ngobrol, bisa langsung aja di line telepon kita di 0741241241, atau yang mau via WA juga boleh chat langsung di WA kita di 081174511500. Atau kalau juga Sohib Manggis mau nimbrungnya via Facebook, langsung aja komentar di postingan kita yang terakhir. Ada tuh tentang ada fotonya juga, ada temanya juga. Langsung aja di situ kalau mau nanya-nanya dengan bintang tamu kita untuk hari ini. Oke nih Mas Yudi, sesuai dengan tema kita hari ini tentang kerajinan batu bata ya. Iya Mas Pri. Ini batu bata ya, bukan batu bara. Bukan ya. Bukan Mas Pri. Ini di Talang Belido, mungkin boleh dikasih tahu dulu nih ke Sohib Manggis kita. Talang Belido ini di daerah mana tempatnya? Oke, untuk Sohib Manggis, nah Talang Belido itu daerah Desa Talang Belido namanya. Itu Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Nah, Sobat Manggis bisa ke daerah Talang Belido melalui dua desa. Pertama bisa melewati Kebun 9, ataupun melalui daerah Jambi Parades atau Simpang Ancai. Oh, setelah Jambi Parades ya. Ya, bisa juga. Kalau dari kota itu kira-kira berapa menit lah sampai ke Talang Belido? Kalau dari kota tuh untuk Sobat Manggis untuk ke sana itu sekitaran 15 menit untuk pinggiran kota. Kalau dari utama kota kita itu sekitaran 20 menitan. 20 menit ya. Iya, berarti nggak terlalu jauh berarti ya. Nggak terlalu jauh. Nah, kalau kita ngomong-ngomong soal batu bata nih, Mas Yudi, sudah berapa tahun usaha kerajinan batu bata yang ditekuni oleh Mas Yudi sendirilah nih? Untuk tekuni batu bata ini sejak saya masih kecil nih. Oh, masih kecil udah ini ya. Berarti sudah. Usahanya dirintis dari orang tua juga. Iya, dirintis dari orang tua. Kalau orang tuanya sendiri udah berapa lama tuh Mas Yudi? Kalau dari orang tuanya sih sudah lama sekali ya. Kalau terutama si bapak. Kalau bapak itu dari zaman muda masih bujangan. Dari tahun 80-an sudah membuat batu bata. Oh, dari tahun 80-an? Iya, tahun 80-an sudah pakai batu bata. Oke. Tapi dari awal memang di Talang Belido atau memang ada tempat lain dulu dan akhirnya hijrah ke Talang Belido nih ceritanya? Untuk pertama sih kalau bapak emang asli orang Talang Bakung, daerah Eri Medika. Di situ dari tahun 80-an bapak mau batu bata. Oh, memang ya, dari daerah sana terlebih dahulu. Dari sana. Habis itu bapak mendapat ibu dari Jawa, pulang ke Jambi lagi.
Di Jambi motong pohon karet nih. Karet ya. Ya, motong karet selama 2 tahun di desa Ladang Panjang. Ladang Panjang Muaro Jambi ya. Muaro Jambi. Ladang Panjang ini maju lagi di desa Tambido untuk Sobat Manggis nih. Nah, dari situ merintis lagi pada tahun 2007. Dari tahun 2007 sampai sekarang menekuni batu bata tersebut. Udah lama banget. Udah lama banget sekali. Nah, kalau aku pernah dengar di Talang Belido sendiri itu kabarnya, ini tapi aku nggak tahu juga ya. Kabarnya banyak sekali pengrajin batu bata di daerah desa Talang Belido. Kalau boleh tahu berapa banyak sih pengrajin batu bata yang Yudi ketahui ada di desa Talang Belido? Untuk pengrajin batu bata saat ini, untuk detik ini, untuk daerah kawasan saya, untuk RT saya saja, itu sekitaran 120 kakak. Bentar dulu, ini RT 120 kakak itu pengrajin batu bata semua, belum di RT sebelah. Kalau di Talang Belido sendiri ada berapa RT sebenarnya? Kalau di Talang Belido sendiri ada sekitaran 20 lebih RT. Itu hampir semuanya pengrajin batu bata enggak? Enggak, hanya daerah tertentu saja. Kalau bisa diprediksi ada berapa sih pengrajin batu bata di desa Talang Belido nih, Yudi? Untuk pengrajin batu bata sendiri untuk desa Talang Belido itu hanya satu kawasan, itu di kawasan Dusun Belido Jaya. Nah, itu ibaratkan RW lah, RW 2 dari desa Talang Belido. Di situ setaran mungkin sampai 200 kakak. 200 kakak pengrajin batu bata. Bisa jadi lebih. Jadi kalau produksi satu kakaknya bisa mungkin 5.000, bisa nggak 5.000 satu bulan? Kalau 5.000 sih untuk nggak mencukupi Mas, minimal kalau untuk keluarga yang untuk punya anak satu atau itu sekitaran 50.000 untuk satu bulan. Wow, 50.000 dikali 200 kakak, ada berapa banyak batu bata? Udah bisa bikin jam tos nih kali ya untuk satu bulan ya? Mungkin lebih. Nah, ini kan kalau kita dengar memang ada 200 kakak pengrajin batu bata di Talang Belido ya. Iya. Kok bisa nih? Apakah memang kompak pengrajin batu bata pindah ke sana semua, atau memang ada satu orang duluan yang bukan bikin usaha, kemudian yang lain tuh latah ikut-ikutan? Kalau dengar-dengar cerita sih, kebanyakan tuh dari orang Jawa sih, batu bata. Itu dari orang-orang, khususnya orang Pati. Orang Pojok. Desa pojok dari Winong itu kebanyakan merantau ke Jambi, dia membuat batu bata. Berarti memang orang Pati ini keahliannya bikin batu bata gitu? Iya, untuk saat ini. Untuk pertama kali, makanya banyak bondong-bondong ke Talang Belido pindah juga. Pindah ke Talang Belido. Tuh, awal mulanya sih di Kebun Kates, desa sebelah. Nah, itu banyak tetangga-tetangga batu bata, karena dulunya batu bata memang perlu digunakan, makanya banyak pengrajin karena menggiurkan. Kalau belajarnya sendiri, belajar bikin batu bata tuh kalau warga, kalau Mas Yudi kan mungkin belajar dari orang tuanya nih. Iya. Nah, kalau orang-orang terdahulu tuh belajarnya dari mana? Apa memang dari Jawa, dari Pati udah bisa bikin batu bata, kemudian pindah ke Jambi? Gak juga sih, Mas. Ini kalau biasanya sih yang itu kayak buruh dari Jawa merantau ke Jambi. Nah, ikut sama keluarganya ataupun temannya untuk sama-sama belajar. Dari situlah dia merintis. Dari sekian bulan ikut, akhirnya buka sendiri. Nah, jadi memang nggak banyak yang tahu ya, di Talang Belido ini ternyata ada, bisa dibilang sentra ya. Ya, sentranya. Sentra batu bata. Karena bagi sebagian orang yang tahunya itu di daerah Stiti, walaupun sama-sama Muaro Jambi. Tapi yang lebih dikenal sama masyarakat mungkin daerah Stiti. Oke nih sih Manggis, seru ya, kita bisa dapat informasi baru ternyata di daerah Talang Belido, Muaro Jambi itu ada sentra batu bata, dan pastinya lebih dekat ke kota ya. Lebih dekat ke kota dibanding Stiti. Ya, benar sekali. Nah, jadi mungkin kalau mau nyari bisa langsung ke Talang Belido, boleh nanti kita hubungi, kita kasih nomornya Mas Yudi ke Sohib Manggis semua. Tapi ini ada satu pertanyaan nih Mas Yudi, gimana sih proses membuat batu bata dari awal sampai bisa jadi batu bata lah, mulai dari tanah liat sampai batu bata, itu ribet nggak cara buatnya? Dikatakan ribet ya ribet, dikatakan tidak ya tidak, Mas. Boleh dijelasin dikit nih gimana cara buatnya tuh? Nah, untuk membuat batu bata ini dia tidak sembarang tanah yang bisa digunakan untuk membuat batu bata. Dia bermacam-macam tanahnya.
Kadang juga tanah untuk batu bata lebih bagus di mix dengan tanah yang lain. Ada yang tanah yang berbaunya pasir dicampur dengan tanah yang berbentuk fayau. Nah, nanti di mix dia, dicampurkan jadi satu. Akhirnya terbentuklah. Untuk itu kami biasanya membeli tanah lagi karena daerahnya sudah tergali habis untuk bikin batu bata. Jadi udah banyak gali-galian berarti ya? Oh, banyak sekali. Sudah tak terhitung kolamnya, Mas. Tapi kalau kolam dimanfaatin nggak kalau udah habis digali tuh? Kalau kolam untuk saat ini karena sudah tergabung dengan tetangga dijebol, akhirnya masih kayak danau. Oh, jadi malah sebesar danau ya? Iya, hampir sebesar danau. Nah, itu nggak bisa lagi untuk dimanfaatkan. Okay. Kalau untuk ternak ikan nanti nyampur dengan ikan tetangga ya. Nah, terus setelah dicetak itu ada proses apanya lagi tuh, Mas Yudi? Ada prosesnya pengeringan lagi. Oh, pengeringan itu yang dibakar itu ya? Belum, dijemur. Oh, dijemur dulu. Dijemur itu kalau tanah payau, jika musim hujan kayak gini, 2 minggu tuh belum kering-kering terkadang. Oh, susah ya? Susah. Kalau tanah bau pasir, seminggu aja sudah kering. Oh, cepat. Habis itu tahap penyusunan seperti candi. Oh, iya. Disusun itu kalau semua batunya masuk di luar sekitaran 70.000. 70.000. Wow. Kalau di rumah 70.000, itu kalau jangka seminggu sudah selesai. Kalau nyusun aja. Habis itu tahap pembakaran. Pembakaran ini ada tempatnya khusus atau memang ketika dia di luar tadi langsung dibakar? Enggak, di dalam ada tempat khusus. Oh, ada tempat khusus. Ada khususnya. Nah, kalau ngebakarnya sendiri ini berapa lama? Kalau untuk macam-macam tanah sih, Mas. Kok tanahnya berat itu sampai 2 hari 2 malam. Kok tanahnya ringan untuk dibakar. Ini serius nih 2 hari 2 malam dibakar? Serius. Berapa banyak kayu bakar nih? Lumayan ya? Setaran 5 mobil kadang, Mas. 5 mobil untuk 70.000 batu bata? 80.000. Untuk 80.000. Wow. Nah, terus setelah dibakar itu apa lagi prosesnya, Yud? Tahap jualan lagi, Mas. Oh, tinggal langsung dijual. Langsung jual lagi, Mas. Nah, ini kalau nyetaknya tadi kan cerita di awal dicetak itu pakai mesin atau memang cetak dengan tradisional? Untuk saat ini kita zaman sudah modern nih, Mas. Tidak menggunakan tangan. Sekarang kita menggunakan mesin lagi, Mas. Oh, pakai mesin. Pakai mesin. Mesin itu ada 2 macam, ada yang keluarin 1, ada yang keluar 2. Oh, ini pengaruh nggak mesin ini dengan kualitas batu bata? Pengaruh sih, Mas. Pengaruh. Kalau keluar 1 kan dia lebih halus. Keluar 2 halus, bedanya dia di belah tengah. Nah, tapi sama-sama halus, sama-sama bagus juga. Terus kalau pencetakan mesin ini, kalau keluar 2 itu sehari paling banyak itu 25.000, Mas. 25.000. Iya. Oh, sedikit ya. Banyak tuh, Mas. Oh, banyak ya. Banyak. Kalau keluar 1 paling banyak sehari itu 10.000. Oh, iya. Tapi dalam 1 bulan maksimal produksi batu bata untuk satu rumah itu paling maksimal ini 80.000. 80.000. Ada yang pernah lebih nggak dari 80.000? Ada, tetangga ada. 120.000. 120.000. Iya. Itu berapa banyak anak buah yang dikerahkan, Tuyut? Itu dia, saya anak buah sih tidak anak buah menetap ya, Mas ya. Dia anak buah panggilan. Nah, jadi memang kalau untuk bikin batu bata, tukang cetaknya beda, tukang jemurnya beda, tukang bakarnya beda, atau semuanya dikerjakan oleh orang-orang itu aja? Khususnya untuk Yudi sendiri, kalau tukang cetaknya beda. Kita ngerental mesin, Mas. Oh, mesin nggak punya sendiri ya? Punya sendiri, Mas. Kita sih untuk rental mesin sih bisa, Mas. Untuk beli mesin bisa. Yang susah tuh, Mas, cari yang kerjanya sekarang nih, Mas. Anak buahnya payah, Mas. Emang mesin itu harganya mahal ya? Kalau dihitung-hitung sih untuk modal bikin batu bata bisa, Mas. Itu kalau untuk setengah pakai mesin aja, Mas, 15 juta. Oh, ada ya? Ada. Mungkin kalau ada uluran tangan dari pemerintah lebih bagus lagi ya. Pernah nggak dapat bantuan dari pemerintah untuk kan di beberapa tempat itu ada yang punya usaha terkendala mesin, itu ada pemerintah dengar kemudian dibantu sama pemerintah? Sempat ada sih, Mas. Ada dulu? Ada dulu, Mas. Kebagian semua nggak? Itu zaman dulu ada, tapi kebagiannya sih nggak, Mas, karena berhenti, Mas, karena yang untuk kerja nggak ada. Oh, untuk yang kerjanya nggak ada, susah Mas, ya? Susah, Mas. Nah, ini udah banyak banget nih informasi dari Mas Yudi kita dapat, Sohib Manggis semua. Karena proses batu bata itu ternyata nggak segampang membalikkan telapak tangan. Kalau aku pribadi sih karena waktu kecil dulu SD pernah ada pelajaran muatan lokal. Jadi buat asbak dari tanah liat, aku kira segampang itu, tinggal dibentuk-bentuk, jemur, udah jadi langsung.
Ternyata enggak ya. Enggak mas. Beda mas. Nah, nih sekarang kita mau nanya masalah harga, karena banyak sekali nih yang nunggu berapa sih harga batu bata untuk di daerah Talang Blido satu bijinya ketika kita pesan dan langsung sampai ke Jambi. Tapi sebelum Yudi jawab, kita dengarkan dulu satu jeda iklan yang melewat berikut ini. Oke, masih di 96 FM Radio Manggis Jambi, masih di podcast Radio Manggis, mari bercerita menambah wawasan. Oke semua Sohib Manggis, Mas Pri mau mengingatkan kepada kita semua karena sudah masuk waktu sholat asar, segerakanlah sholat karena di dalam Al-Quran sendiri dijelaskan bahwasanya neraka wil bagi orang yang melalaikan waktu sholat. Nah tadi sebelum kita jeda iklan dan jeda azan sholat asar, aku udah nanya ini ke Mas Yudi untuk sepil harga batu bata di Talang Blido. Mungkin boleh dikasih tahu nih, Yud, harga batu bata di Talang Blido itu berapa? Oke, terima kasih mas. Untuk batu bata sendiri di Desa Talang Blido, bagi setiap penggemar Radio Manggis nih, untuk ambil sendiri tempat kami itu sebesar 330 perak. 330 rupiah ya? Rupiah. Nah, kalau langsung sampai diantar ke rumah itu berapa? Untuk sekitaran kota Jambi itu sekitaran 430 sudah sampai rumah. Oh, 430 udah sampai rumah sudah ya? Sampai rumah. Nah, ini kalau harganya segitu, ada kategori batu batanya nggak nih, Mas Yudi? Untuk kategori bata biasanya tuh pesan langsung kepada saya itu, saya fotokan dulu barangnya. Nah, kalau jenis batu batanya sendiri ada nggak? Kok jenis batu batanya sih nggak ada sih mas. Sama semua ya? Sama aja. Karena kalau aku yang awam nih, dulu ngelihat batu bata itu ada yang tipis, yang kecil gitu ya. Nah, dan sekarang tuh ya modelnya besar semua dan ada lubang. Ada lubang. Mungkin untuk jenis warna aja mas. Oh warna. Warna. Ada namanya bata-bata putih, itu untuk pasir. Terus batu bata merah, campuran payau tuh mas. Oh itu ya. Nah mungkin boleh dikasih tips nih untuk semua Sohib Manggis, kalau misalnya nih belinya di luar, misal cara memilih batu bata yang berkualitas bagus itu dari ciri-ciri fisiknya apa nih Mas Yudi? Untuk ciri fisiknya pertama kita dari seginya coba kita pegang dulu mas. Kita gesekkan. Kalau bunyinya ringan, sering-sering tuh mas, itu batu bata dia tidak bakar 2 kali. Oh. Beda mas. Terus dipukulkan. Dan dia kalau warna merah, dia tahan, nggak patah langsung. Kalau batu bata yang warna putih itu pasir pas, campuran warna putih itu mas, dihantamkan diadu, dia hancur, patah. Jadi memang semakin kuat batu batanya itu semakin bagus kualitasnya ya. Oke, semakin bagus mas. Mungkin salah satu faktornya yang bikin batu bata kuat dan bagus itu dari tanahnya atau dari cara bakarnya? Tanah dan bakarnya mas. Yang normalnya yang agar berkualitas itu berapa kali nih harusnya dibakar? Untuk bakarnya sih mas, sekali aja sih mas. Oh 1 kali aja? 1 kali aja mas. Pertama dia tekstur tanah sih mas. Kalau dia campurannya payau, itu otomatis dia pasti kuat batu batanya mas. Karena batu bata merah mas, dia tidak campur dengan pasir. Ataupun campurkan pasir, kalau payaunya dia di mixnya bagus, merata, itu kuat kok mas. Oh, kalau dicampurnya bagus ya? Bagus mas. Nah, ini Sohib Manggis tuh kalau ada Sohib Manggis semua yang mau beli batu bata, salah satu cirinya harus dilihat warnanya merah ya. Ya merah. Benar-benar merah itu baru kualitasnya bagus. Dan jangan sampai kita sebagai masyarakat awam yang terutama ketika beli nanti mohon maaf dalam tanda kutip dibodoh-bodohi sama orang toko bahwasanya ini bagus ternyata jelek batu batanya ya. Oke Sohib Manggis, ini ada lagi nih yang mau kita tanyain dengan Mas Yudi terkait batu bataan duniawi ya. Selama ini tuh kalau kesulitan yang dialami pengrajin batu bata di Talang Blido apa nih? Untuk kesulitannya mas, ini sekarang kita kalau jual belinya mas. Oh jual belinya. Jual belinya sekarang mah agak sulit. Terus sekarang mungkin lagi hawanya lagi agak pacak ini mas, agak payah. Nah itu kalau untuk sekarang ini mas batu bata penjualannya sih agak menurun. Walaupun harganya agak naik sekarang, agak menurun karena kami batu bata kayaknya nih dia dipegang proyek saat ini mas. Oh dipegang proyek. Iya untuk harganya mas. Karena kami kalau dari Talang Blido tuh mas
bukan orangnya pribadi. Kebanyakan pakang-pakang dari proyek-proyek masuk tuh mas. Nah itulah kami untuk harganya itu tergolong termasuk murah. Jadi kalau dari pakang lagi tuh dengar-dengar berapa harganya sampai ke masyarakat? Untuk sampai masyarakat mungkin sekitaran ya selisih 2 perak antara kami mas. Oh bisa jadi 400 gitu ya? Pak, kalau di sini sampai kota kan 430. Mungkin ini sampai kota bisa 450, 460. Lumayan juga ya, untungnya. Mas. Tapi sebenarnya kalau masyarakat sendiri mau datang ke Talang Belido untuk beli langsung boleh ya sebenarnya? Boleh banget sih mas. Nah kalau belinya sendiri tuh harus satu mobil kah atau berapa minimal kalau beli datang langsung ke Desa Talang Belido? Kalau sobat Manggis yang pengen langsung beli itu mas, bebas. 500 bisa, 1000 bisa. Kalau untuk langsung diantarkan minimal itu mas 4.000 mas. Oh kalau diantar langsung ke lokasi itu minimal 4.000 biji ya? 4.000 biji atau 5.000. 2.000 bisa, 3.000 juga bisa mas. Karena apa? Kalau sobat Manggis belinya sedikit, sobat Manggis bisa tekor di ongkos pengiriman. Iya ongkosnya mahal ya. Karena sama dengan 5.000 ongkosnya mas. Iya sih lumayan berat juga kan. Iya mas. Nah itu kan tadi pemasarannya salah satunya ada pakang segala macam. Kalau Yudi sendiri ada nggak? Ini kan Yudi ini kan termasuk anak muda. Kalau anak muda tuh kan biasanya banyak sekali cara memasarkan agar lebih kreatif dan dagangannya lebih cepat laku. Ada nggak cara yang sudah Yudi lakuin agar batu bata yang diproduksi itu cepat dibeli oleh masyarakat? Biasanya sih mas, saya langsung ke Marketplace Facebook. Oh langsung di Facebook jualannya ya? Bagi sobat Manggis bisa cek di Marketplace itu atas nama Yudi Anggoro. Nah di situ nanti bisa dilihat batu batanya mas. Dan bisa nego ya? Bisa nego langsung. Sangat-sangat bisa nego. Jadi harganya mungkin masih bisa di bawah 430 lah ya kalau untuk saat ini sekitaran segitu mas. Segitu harga itu udah murah ya? Udah murah banget. Kalau saya itu mas menawarkan ke orang nggak tinggi-tinggi mas. Secara faktanya segitu ya saya tawarkan segitu mas. Tapi selama ini kalau jualan di marketplace ini kan ada kemungkinan terjadi penipuan. Pernah nggak Yudi sendiri atau ada pengalaman warga Talang Belido yang sama-sama usaha batu bata kemudian ketipu, ada orang pesan ternyata pesanannya fiktif? Untuk saya sendiri sih mas pernah mas. Oh pernah? Pernah sekali, pernah mas. Itu gimana ceritanya Mas Yudi? Mungkin saya terlalu percaya kan Mas. Sama-sama dia juga. Ia membawakan nama Pak Haji. Dia sebagai pondok pesantren. Jadi ke rumah Mas sekitaran. Oh orangnya ke rumah dulu? Tidak Mas, telepon. Oh nelpon. Karena pondok pesantren itu sekitaran 15 kilo dari rumah. Oh dekat. Saya cek benar ada pembangunan Mas. Dia minta pembagian dulu. Besar sekitaran 500.000. Saya transfer, ternyata saya bagi lagi bukan, ternyata mas menipu. Karena saya terlanjur percaya karena dia Pak Haji gitu kan mas. Nah gitu bawa nama pondok pesantren gitu. Itu pesannya berapa banyak kemarin? Itu sekitar 50.000. 50.000. Iya mas. Masya Allah lumayan juga kan uangnya. Sebenarnya kalau dapat ya lumayan. Tapi kalau orang pesan sudah diantar tapi ternyata pesanannya palsu ada nggak? Untuk saat ini alhamdulillah belum ada ya. Mas. Kalau tetangga yang lain ada nggak punya pengalaman ada, mas. seperti itu? Ada, sampai rumahnya kejual karena untuk nutupi punya orang kan mas. Iya, dia sebagai pakang nih mas. Apalagi kalau dari Tembilahan tuh mas. Oh jauh ya? Ya, Tembilahan itu kan baru sampai baru bayar mas. Atau terkadang kalau ada suatu kecelakaan di jalan mas. Nah itu resikonya mas. Nah ini tadi kan Yudi sedikit nyenggol katanya daerah Tembilahan. Ini yang paling jauh yang pernah order di daerah, bukan di daerah, yang pernah order batu bata produk dari Talang Belido Muaro Jambi itu paling jauh kemana tuh ngantarnya? Paling jauh untuk saya sendiri sih mas, masih sekitaran kota Jambi mas. Tapi kalau untuk tetangga sih, ya banyak pesanan kadang Tembilahan, Kerinci, Padang. Wih, itu mas. Jadi memang sebenarnya udah jam terbang tinggi ya Talang Belido ini ya. Tapi kenapa sih yang jadi pertanyaan besar itu kenapa orang belum banyak tahu bagaimana cara pesannya langsung ke sana? Kemudian ada pelang khusus enggak? Ketika kita datang ke Talang Belido ada pelang sentra pembuatan batu bata khusus. Kalau mau pesan bisa langsung, ada nggak? Untuk pelangnya sih mas, belum ada sih mas. Belum ada ya? Belum ada mas.
Jadi kalau ada pelang kan misalnya kayak ini desa wisata dibuat, wah ini kita masuk ke kawasan desa wisata, kan jelas ya. Iya jelas. Kalau ini dibuat Anda memasuki kawasan desa sentra batu bata Talang Belido. Jadi ketika orang datang ke Talang Belido tahu, oh ini sentra pembuatan batu bata. Karena selama ini kalau orang datang ke Talang Belido tuh nggak semua orang tahu bahwasanya di sini banyak pembuatan batu bata. Nah tadi sudah kita sepil harganya, kemudian cara pesannya. Mungkin nanti kita cantumin nomor HP-nya Yudi kalau bagi Sohib Manggis yang mau dengar boleh ya. Baik Mas. Atau mau simpelnya tinggal cari aja di Facebook, di Marketplace, cari Yudi Anggoro. Nah itu gampang sekali. Kemudian ada nggak Yudi ini kerjasama dengan pihak toko? Karena kan kalau aku pribadi ketika ada pembangunan, datang ke toko bangunan mau beli cat, mau beli semen, mereka tuh juga nyediain batu bata. Tapi ketika kita order, mereka baru ngubungin pihak batu batanya. Ada nggak kerja sama kayak gitu ya? Untuk saya sendiri sih Mas, untuk kerjasama dengan toko bangunan sih belum ada sih Mas. Karena saya lebih fokus ke pribadi langsung ke masyarakat Mas, tidak melalui toko bangunan. Kok toko bangunan kan kasihan masyarakat belinya Mas, nanti harganya beda lagi, mahal. Karena sudah lewat orang kedua Mas. Mungkin kalau bagusnya tuh dibikin iklan di depan toko bangunan yang mau order batu bata. Mungkin belum ada ya yang seperti ini. Belum ada Mas. Harus kita kasih selebaran. Mungkin lagi-lagi ini cara marketingnya lah. Kalau cara marketingnya tepat, masyarakat Jambi yang sekarang ini lagi banyak pada musim pembangunan ya, kayaknya lagi banyak berbondong-bondong, apalagi di daerah Mendalo. Orang bangun perumahan, orang bikin rumah baru segala macam, itu butuh banget batu bata. Dan agar nggak ketipu bisa langsung aja ya pesan ke Talang Belido. Boleh banget Mas. Oh luar biasa Sohib Manggis nih cerita dengan Yudi tentang seputaran batu bata. Dan ternyata nggak gampang ya. Nah jadi satu hal lagi ini sebelum ini memang gak kerasa nih udah mau jam 4 sore ya. Bener, mungkin Mas. Satu pertanyaan lagi untuk Yudi. Kesulitan apa sih yang selama ini dirasakan ketika menjadi pengrajin batu bata selain dari tidak adanya uluran tangan pemerintah? Apa sih yang kesulitan utama bagi pengrajin batu bata? Kesulitan sih dalam proses pembuatan sih Mas. Kadang kita dicurah hujan Mas. Oh hujan. Hujan tuh pengaruh Mas. Kalau semua lagi hujan tuh Mas, atau musim hujan, tanah berhenti, tidak bisa masuk. Terus mobil kayu tidak bisa masuk kebun. Oh karena akses jalannya jelek ya? Jelek Mas, itu kesulitannya kami di situ juga Mas. Oke, jadi salah satu faktornya kayaknya memang harus campur tangan pemerintah. Ya benar sekali, campur tangan pemerintah Mas. Pemerintah harus benerin jalan. Kalau jalan sudah bagus, ya mungkin mau hujan mau badai sekalipun mobil tanah tetap bisa masuk. Mobil kayu juga tetap bisa masuk. Nah ini mumpung di musim kampanye dan sebentar lagi masuk kawasan Muaro Jambi ya. Masuk dong Mas. Nah ini bagi calon kepala daerah, calon pemimpin yang mau nyalon jadi Bupati Muaro Jambi, mohon diperhatikan akses jalan yang ada di desa-desa di dalam ruang lingkup Kabupaten Muaro Jambi, terutama di daerah Talang Belido. Ya, karena ini salah satu suara atau teriakan dari warganya menyebutkan karena faktor jalan berpengaruh sekali bagi pencaharian mereka karena benar-benar terhambat ya. Benar sekali Mas. Nah, ini luar biasa sekali nih kalau ada pemimpin yang bisa memperhatikan masyarakat nanti ke depannya dan membuat perubahan. Kalau aku sendiri sih masih ngebayangin daerah Sungai Gelam itu jalannya bagus karena sekitar 3 minggu atau 4 minggu yang lalu sempat berkunjung ke salah satu rumah keluarga di sana. Memang jalannya mulai dari Simpang Ahok ya? Iya, dari Simpang Ahok Mas. Jalan cor. Tapi kalau sudah masuk ke arah Tambido, kanan itu Tambido tuh Mas, sampai ke Adem Panjang tuh Mas, terakhir kali di aspal itu Mas, zaman saya SD kelas 6. Wow. Nah, ini kayaknya memang harus sering-sering diinformasikan kepada masyarakat bahwasanya masyarakat harus berani bersuara, mau itu di sosial media, karena zaman sekarang ini no viral no case. Jadi sesuatu yang nggak viral itu nggak bakal disenggol oleh
siapapun, mau itu pemerintah, mau itu pemangku kebijakan dan lain sebagainya. Jadi penting banget nih untuk semua masyarakat, kalau ada segala sesuatu yang dirasa harusnya disuarakan, suarakan aja. Mau di Facebook, mau di Instagram, mau di TikTok, silahkan difoto dan di video. Selagi itu tidak memprovokasi dan itu benar kenyataan, ya silahkan aja dan gak jadi masalah. Oke, gak kerasa nih udah jam 4:05. Waktu kita udah cepat banget berlalu, dan memang di studio Radio Manggis ini apalagi di bulan puasa ini enak banget karena waktu itu 1 jam gak kerasa, bentar banget ya. Bener banget Mas. Padahal dari tadi kita udah ngobrol macam-macam. Nanti kita cantumin nomor HP Yudi atau langsung bisa pesan di marketplace, cari Yudi Anggoro. Bagi semua sohib Manggis yang lagi bangun-bangun, boleh kapan lagi dapat batu bata murah dengan kualitas yang bagus, dan boleh milih ya. Boleh milih Mas, silakan pilih. Kalau sanggup milih 5.000, milih satu-satu silahkan. Nah, kalau aku mah percayain aja dengan pedagangnya, dengan penjualnya. Karena kalau kita yakin di awal pedagangnya ngasih yang terbaik, ya pasti besok-besok langganan. Bener Mas. Oke, terima kasih buat semua sohib Manggis yang udah dengerin kita dari tadi cuap-cuap, udah berbagi informasi, mudah-mudahan menambah pengetahuan baru untuk semua sohib Manggis. Dan jangan lupa di minggu depan kita masih hadir di podcast Radio Manggis edisi ke-19. Dan terus dengerin Radio Manggis. Habis ini ada Bang DJ Ale yang akan bawa informasi seputaran Bollywood kalau nggak salah, dan lagu-lagu Bollywood. Yang mau request lagu sabar dulu, nanti setelah podcast selesai jam 4 sampai jam 6 bersama Bang DJ Ale. Oke, terima kasih buat semua yang udah dengar. Saya Mas Pri dan saya Yudi Anggoro Kasih. Kami pamit undur diri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.